Dimas, siapa lo? Dia udah Gua Rizky, Coke atau Christian Gunawan? Gue sih nonton, gue jujur nggak semua nonton ya, karena gue lagi sibuk waktu itu ya. Australia. Banyak mall nggak sih di sana? Bukan jamnya, bingung gue jamnya. Kayaknya gini ya, pemain yang kita undang di podcast, mereka kalau udah ngomong kan harus tanggung jawab gitu boy. Iya. Di mana kita ini? Halo semuanya, boy. Di mana kita ini? Di mana kita? Australia kayak ini. How you doing? Good day, Nek. Selamat datang kembali ke tanah air Dimas Muhari. Ngeri. Bisa Lagi aja. di Main Basket Podcast. Pada saat Indonesia Cup 2022 di Solo, Jawa Tengah, Dimas lagi di Australia. Tapi karena kecanggihan teknologi, dia tetap nonton. Nonton nggak lo? Nonton. Nah, gua sama Adrian Nonton langsung ya? nonton langsung, bukan hanya nonton langsung di pinggir lapangan. Courtside ya? Courtside, Mahal di bawah tuh. ring. Mahal tuh. Gratis boy. Pakai ID card. Banyak cerita dari gelaran ini. Seperti kita sudah beberapa kali ngomongin bahwa bagi kami di main basket, janganlah dilihat ini sebagai pramusim. Dilihat sebagai Indonesia Cup aja. Indonesia Cup aja. Biar nanti ada juara Indonesia Cup, tinggal nanti bagaimana ke depan gamenya ditambah. Kalau ini kan dibagi 4 grup, satu tim maksimum main 3 kali. Kalau udah selesai gugur gitu. Untuk jadi Ada yang main 2, karena kan ada yang 15 dua, tim kan, ya. 15 ya. Ada yang 3 ya, satu grup ya? Si SM Hang Tua sama Siapa tahu tahun depan berubah lagi namanya. Iya. Gue pengennya, bener juga ya, berubah gitu. Dimas Muhari Cup. Bisa sih. Ya. Sehabis itu. Ada Pemainnya under 18 tapi. dari Solo juga kita banyak banyak membawa hal-hal seru. Salah satunya pilek. Terlalu banyak es kapal. Es kapal tuh ya, es kapal yang Es asli kapal. itu di situlah Di rumah Solo, Tansi. Bukan iya. es kepal ya. Kapal. Es kapal kan. Mungkin Sebelum juga ada es kapal tuh. karena dia mungkin Mirip lah, hancur-hancur. masih beda-beda nama. Tapi es kapal terbaik sih es kapal. Gue nanya kan, selat Solo. Balis. Apalagi selat Solo. Terbaik. Nama makanan boy. Tapi dia gak terlalu suka sih dia. Ya, gua Biasa sih aja nggak sih. terlalu Kalau gue suka. Karena manis. Orang Sunda. Gue tuh kalau ke Solo cuma makannya serabi sama bakso. Ya, Serabi mah di sini Noto Suman udah ada di mana Bakso? sekarang. Iya bakso. Anak-anak dulu tuh ya kalau Kambing boy. pemain naik becak ke tempat bakso itu, naik becak Oh, iya, dayung Iya, masuk akal. dulu. Kita edisi kuliner aja Pak ya. Iya. Edisi kuliner ya hari ini ya. Gue tanya gini, datang kan ada tukang jual es kapal gitu. Gue tanya, Mas es ya? Iya, es apa nih Mas? Es kapal. Apa tuh es kapal? Langsung penjualnya bilang, bukan orang Solo ya? Wah, iya. Namanya apa sih? Kasih tahu dulu. Es kapal. Es kapal. Namanya es kapal gitu. Iya nyebutnya es kapal. Di Kasih roti gitu. Indonesia Cup. Indonesia Cup. Di Indonesia Cup Balik ke kemarin, Indonesia. Bridging itu yang main lokal semua. Yoi. Nah, hari ini atau episode ini tuh kita akan membahas menurut kita ini 10 pemain lokal itu yang boleh dibilang terbaik lah. Oke. Terbaik performanya di sana. Urut kan? Febri, bebas gua Febri. Gak usah urut lah ya. Oh, udah pelatih. Salah berarti gua. Gak usah urut lah ya. Wenda. Saya mau udah pelatih juga. Nggak hadir juga tapi nggak hadir. Nggak Gua Gak hadir. nggak lihat. Oke. Om Kelly. Om Kelly main. Tipis satu game doang. Karena masalah. Yang Tinggal. seru dari kemarin itu adalah beberapa pemain pindah-pindah. Ada Rizal, Oh, Falcone iya, udah benar. pindah, lalu kemudian Coke. udah pindah, Widi. Angga Putra Teja udah pindah. Widi yang paling edan nih. Nuka Di ya. antisipasinya sangat kayak wah gitulah nungguin Widi main. Widi main tuh dapat applause loh pertama kali. Oh, iya? Yoi. Coming from the bench tapi. Oke. Nah. Dan lain-lain loh. Nuka, Bima. Nuka kembali lagi. Keceng. Oh, iya. Sandi Septiansa. Ngeri. Maaf. Orang habis touring suruh syuting ya enggak? Iya. Galang ada enggak? Hah? Galang ada. sempet 2 game main. pertama main. 2 game. Terus karena lantar. Mantap. Nah, hari ini tuh kita akan bagi nih, menurut gua siapa yang keren, menurut Dimas siapa Oke. keren, Adrian. Nggak mesti kita urutkan 10, 9, 8 sampai 1 enggak gitu. Menurut lu siapa aja gitu yang keren. Adrian, siapa Best Adrian? performance lah ya. Oh gua Selama Nah, di ya, Solo. 3 nama lah. seperti yang kemarin satu dulu apa 3 langsung? 3 langsung lah. tiga. Seperti yang gua bilang kemarin di episode sebelumnya ada Rio Rio DC. itu siapa? Rio Rio DC. DC. Gua suka banget mainnya dia di kemarin. Ya Rio DC terus Menurut lu Rio DC enaknya main 2 apa point guard?
Point guard tetap ya. Tapi point guard ini ya, point guard pointer ya. Iya, pointer. Jadi nggak perlu dia yang bawa bola dari belakang, ada Coke. Iya. Gue juga Coke. Coke, jadi duetnya Rio DC sama Coke gue oke banget, suka banget. Terus ya bisa dibilang Arigi. Oh, Arigi. Gue suka Arigi. Kenapa Guard semua nih gue. Kayaknya kecenderungan. Kayaknya gini ya. Pemain yang kita undang di podcast, mereka kalau udah ngomong kan harus tanggung jawab gitu, Boy. Iya. Jadi kalau dia udah kasih statement di podcast, ya mau nggak mau mainnya harus sesuai statementnya dia. Iya. Makanya bagus kan? Iya. Bagus. Kalau Rio Coke, Coke pernah ngomong di kita? Belum. Maksudnya Arigi. Iya. Kalau Rio sama Coke itu enak ketemu kombonya daripada menurut gue ya, ternyata Rio lebih nyaman begini daripada sama Widi menurut gue. Meskipun dia kemarin di waktu post game interview dia ngomong I miss you Widi katanya. tapi ya sama Coke kayak dia bisa lebih hidup karena emang beda tipikalnya gitu loh. Kalau sama Widi ini masih sosok, kadang Widi ini at some game itu ya dia kayak emang pengen poin gitu. Dominan banget ya. Pengen poin aja, pengen poin. Lebih arah ke akhirnya dia execute gitu. Sedangkan Coke ini peluang execute-nya nanti lah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau lo lihat di di rosternya WB gitu ya. Kayak mungkin dia third option lah paling cepat gitu. Dia nggak buru-buru amat lah scoring gitu. Karena gue emang juga suka guard pass first ya. Jadi juga salah satu idola gue dulunya. Mungkin karena pass first. Menurut gue Rio bisa kayak begitu karena ada Widi kali sampai sekarang mungkin ya. Maksudnya? Sekarang jadi lebih menguasai gitu. Iya, makanya dia bilang I miss you Widi. Ya bisa jadi benar pengaruhnya Widi mungkin karena di latihan dia nempel terus sama Widi kali head to head ya. Tapi Rio kemarin control the game-nya oke banget, high pick and roll, simple one on one, two man game simple dan oke gitu, enak banget sih menurut gua. Rio miss Widi, tapi kalau Widi datang dia nggak mau tapi jangan di sini udah luar sana. Karena lu udah bagus di sana, gue udah bagus di sini, tapi ya miss aja gitu. Mungkin miss makan bareng. Kalau Arigi jadinya solid ya. Maksudnya jadi solid, seolah-olah kalau kita lihat kayak two way player gitu. Akhirnya offensively, defensively berkontribusi dengan baik gitu. Kurang lebih mungkin kalau kita bilang SM mungkin ya. Kalau kita geser ke SM, sebenarnya ada Sandi Ibrahim, tapi kayak Sandi ini lebih lompat ke Widi nih ya. Enggak belum. Kayak Sandi Ibrahim ini lebih ke catch and shoot aja gitu. Sedangkan Arigi ini kalaupun lu minta dia jadi ball handler saat enggak on dribble malah on ball saat dia untuk ngelakuin pick and roll simple gitu masih ada gitu. Sementara Sandi kan lebih catch and shoot aja tunggu di off ball gitu. Ada bedanya lah. Iya. Tapi kalau secara play sebenarnya hampir mirip keduanya, sama-sama two way player atau guard. Oke. Dimas siapa lo? Dia udah Gue sih Coke atau Christian Gunawan. Gue sih nonton, gue jujur nggak semua nonton ya, karena gue lagi sibuk waktu itu ya. Australia. Banyak mall nggak sih di sana? Bukan jamnya bingung gue jamnya. Kan tinggal lihat di HP kocak. Gue yang ngelihat banget game itu waktu itu If ya. Visaiful Amir Hang Tuah ya. Dia waktu itu ketinggalan lawan apa gue lupa ya. West Bandit. Dia satu grup sama West Bandit gak sih? Bukan dong, SM. Sama SM. Kayaknya sama SM yang ngebalikin yang ngejar tuh dia banyak banget poinnya. Iya. Di kuarter terakhir kan. Dan kayak ya sebenarnya menurut gue ya drive aja, cuma nggak ada yang stop gitu loh. Nggak ada yang stop dia karena dia mungkin lompat tinggi ya. Dengan lompat tinggi kan harusnya punya satu keunggulan ya buat finishing, buat drive, buat offense. Jadi yang dilakukan If ya itu dan gue lihat juga dia jaga Arki ya lumayan gitu. Enggak ada. Arki nggak main. Oh nggak sempat main. Itu di game sebelumnya di playoff. Iya playoff ya. Tapi misalnya bisa dibilang gini kan kemarin kan masuk ke nominasi MVP ya. Oh iya. Ya, jadi kayak iya emang harusnya standarnya segitu kali ya kita. Udah saatnya kita maksudnya lihat Visaiful Amir tuh minimal lu menurut gue ya kalau misalnya Abraham MVP 17-18 poin per game, ya FT peringkat 2 peringkat 15, 14 gitu lalu selayaknya segitu lah gitu ya. Ya kunci poinnya Hang Tua gue lihat kemarin banyak di If memang. Pemecah kebuntuan. Cuman ada satu momen If waktu drive menurut gue lari terlalu kencang. Nah, terus jatuh itu menurut gue dia harus juga belajar mengontrol. Itu pace itu maksudnya. Pace itu. Jadi dia sampai jatuh waktu itu sempat agak lama bangunnya dikit ya. Ternyata untungnya aman-aman aja gitu. Malah akhirnya cederanya ankle kalau salah ya. Terakhir ya game terakhir main 5 menit. Pemain yang punya gerakan yang seperti If itu memang kalau mau lebih matang lagi harus ada pace, nggak perlu harus lu drive dengan
satu ritme yang gitu terus, tapi lu berubah arah masih gitu juga gitu loh. Change of pace atau change of speed lah. Jadi harus ada COP, COS lah. Iya, hesitate dulu, lihat situasi, nggak semuanya lu drive pasti ke situ. Makanya akhirnya ada yang bilang, coach tuh bilang jangan passing sambil lompat karena dia udah drive terus mau layup nggak bisa, akhirnya mau passing juga bingung karena udah lompat, akhirnya TO. Mungkin itu agak sedikit dikurangin buat If, tapi If menjadi salah satu favorit gua yang di Indonesia Cup. Karena kemarin tuh gue liatnya begini bosnya, transisi fast break, If lari, sini ada yang jagain, terus If mau nyalip, ini nggak mau kalah, akhirnya balap-balapan gitu. Ketika ini jatuh gitu, I mean like itu yang mudah-mudahan If bisa bermain lebih aman, safety. Jadi barangkali seperti Dimas bilang mungkin tidak perlu selalu cepat, terlalu cepat. Tapi lebih aman gitu, aman berpikir aman. Belajar ngerem. Iya, karena kalau udah susah loh ngerem. Iya, rem udah sejajar, kalau menang posisi ya masih tetap bisa kekuatan lu gitu loh. Iya. Yang dilakukan ya ngomong NBA dia jadi NBA juga gitu kan. Walaupun dia udah sejajar tapi bola udah di dia dan dia menganggap itu offense sudah menang. Ya sejajar aja lah dianggap itu menang, dia masih bisa kontak. Dapat. Tapi pada intinya adalah kenapa If kita bahas karena ini adalah beberapa nama yang keren di poinnya Indonesia. Luar biasa sih dia yang tua. Nggak ada dia. Sebenarnya ada satunya si Neno. Tapi kan Neno kan lebih ke ball shooter, catch and shoot gitu. Kalau dia bisa inside, outside. Gitu. Siapa lagi? Apalagi ya? Ya Widi lah ya. Iya. Widi. Yang sesuai lu bilang tadi. Tersoki. Iya. Ditunggu-tunggu banget memang kehadirannya di SM seperti apa. Dan walaupun coming from the bench. Lu suka nggak tapi lihat dia di SM? So far so good ya, karena ya menurut gua yang mirip seperti gua sejauh ini masih gua lihat dia doang. Belum ada yang lain dan gue suka dia bisa perimeter, itu tuh jarang sebenarnya pemain Indonesia di midrange ya. Iya, midrange itu seorang pemain kecil kayak begitu, midrange biasanya itu dulu Roni Gunawan. Hanson. Kalau ini dia bisa ambil dribble, itu dulu juga gue ingat banget Dani Kosasi tuh ngomong kayak begitu. Gue pikir Dani Kosasi main dulu nonton. Dani Kosasi saat ngelatih gue dulu ya. Selalu dia bilang nggak ada pemain Indonesia yang dribble pull up jumper. Zaman 2005, 2006. Semua diajarin kayak begitu, cuma ya sampai sekarang ya nggak dilakuin. Makanya jarang ya ada pemain kayak Widi. Pras sudah pastilah outside banget ya dari jauh segala macam. Widi banyak lah ya. Iya, Widi harus mempertahankan itu dan mempertajam itu. Karena Widi juga pace-nya masih hampir sama kayak If lah menurut gua ya. Kalau udah drive ya straight aja terus ke basket. Kalau bisa rem, take jump shot ya keren. Tapi kan kemarin sempat SM turun pakai Widi, Erga sama Hardianus itu. Lu suka nggak gitu? Lu main dengan 3 guard. Terlepas dari Erga tuh bisa dibilang udah geser ke shooting guard, tapi lu main pakai 3 guard itu lu suka nggak? Lokal sangat suka gua. Oh ya? Kalau lokal gini ya. Tapi kalau udah ada import nanti ada asing, ya harus dipertimbangkan. Kenapa kalau lokal lu suka? Menurut gua pernah dalam situasi itu juga. Nama siapa lu tuh? Mario sama siapa lagi? Sama Arif pernah juga. Oh iya bertiga ya. Makanya itu sangat ngebantu, apalagi lu punya misalnya ya main zone defense itu juga sangat ngebantu. Tapi bukan di defense ya, tapi buat transisi dari defense ke offense. Luar biasa itu kecil kayak begitu. Iya. Mau rotasi defense cepat banget dengan kecepatan mereka bertiga itu loh. Itu luar biasa sih buat trap, buat intercept. Itu gue sangat setuju banget. Saat lokal gini ya. Gini ya. Kalau asing dibikin lagi. Gue kalau lihat Widi itu seperti mendapatkan tantangan baru, tapi tantangannya bukan sebuah tantangan yang berat. Dia seolah masuk ke zona nyaman gue lihat. Teman-temannya udah relatif pada matang. Sehingga waktu gue nonton mainnya lebih nyaman, tapi ketika dia nyaman dia harus bisa tampil lebih bagus lagi dibanding daripada di West Bandits. Di West Bandits, apalagi malah pada satu momen itu gue lihat ketika ada Widi Anta Putra Teja, kemudian Kelvin, ada Ali Bagir, ada Erga, gue seperti melihat sebuah generasi baru di Satria Muda dan Widi itu udah hadir sebagai pelengkap. Jadi
wah anjir nih SM ada Widi, sudah ada yang baru-barunya. Belum nanti datang lagi siapa tuh? Kalias lah, ada Julian Kalias, lalu Julian Bali. Iya. Ya Ali Bagir aja ya. Ya, itu salah satu tenaga baru lah di SM ya. Iya. Tapi menarik sih Widi itu ya. Maksudnya di game pertama gitu ya, datang dari bench gitu, first half 7 assist. Ya. Terus saya nggak ada assist lagi. Tapi pas akhirnya waktu itu gue tanyain kayak quarter 2 aja itu. Gimana Wid? Lebih gampang nggak? Iya sih, harus diakuin ya. Maksudnya lo dengan ada dia aja kan, dia drive itu ada 2 orang datang tuh ya. Shooternya Sandi, Avan yang sekarang sedikit shout out juga buat Avan ya. Gila shootingnya kacau gitu, gue gak ngerti. Iya. Karena apa ya? Gue liat. Ya kalau sempat nanti kita ngobrol yang fun ya, maksudnya lu gak mengubah form shooting, tidak mengubah apa, masih tetap gaya miring yang agak sedikit dilempar itu, tapi kok akurasinya jadi bagus gitu. Gue gak ngerti kenapa gitu ya. Harusnya makin simpel dia ya. Iya. Karena udah ada 3 point guard. Iya, harusnya jadi simpel mainnya gitu. Tapi Widi memang yang ikut ke Amrik juga ya? Iya. Paling tua dia. Oh iya. Itu sekarang masuknya paling tua. Iya, sekarang 25. Iyalah, mereka itu udah bukan dibilang sophomore, bukan rookie. Iya, udah Widi dari tahun gak enak itu. Dari zaman saking lamanya, saking lu gak inget lu. Iya, makanya udah senior lah ya. Iya. Udah pernah juara juga. Iya. Udah pernah juara Mas. Satu lagi siapa nih? Widi. Ya, Mamen lah ya, Pras kali. Pras Tawa ya. One and only lah ya. Ya, itu mecah kebuntuan banget dalam beberapa mecah kebuntuan banget. Tapi lu pada ngerasa gak sih maksudnya kayak Pras tuh kayak nggak kayak biasanya gitu kan? Maksudnya kenapa? Kayak lebih on tenang. fight. Oh. Kayak lebih santai gitu. Biasanya gue entah kenapa ya, kalau gue ngerasa dulu kayak Pras tuh kayak pak gue ambil bola shoot gitu loh. Kayak sangat-sangat lapar gitu. Tapi kayak kemarin tuh kayak dia, gue lihat poinnya lebih banyak attempt ke dalam gitu. Iya. Dan attempt ke dalamnya itu, sorry gue potong. Attempt ke dalamnya itu adalah walaupun sepersekian detik atau berapa detik itu adalah buah pemikiran yang sangat cepat. Jadi hasil reaksinya dia begitu dia mau naik gini, loh kok kosong ya? Dia bisa mengendalikan langkahnya untuk masuk ke dalam. Beberapa kali gue perhatiin itu kematangannya Pras. Dan saat juara gitu ya, saat teman-temannya kayak ya dia angkat sih seneng ya, tapi kemudian kayak tenang aja gitu dia kayak I've been here before, tapi kayak lebih tenang banget sampai di press con sama gue juga kayak akhirnya Prasnya iya nih, udah santai aja gitu kayak boleh. Itu kalau kita ngomong kemarin sama Adrian sama beberapa teman yang kurang lebih juga ada di level itu dan lebih senior ya Saverius gue pikir. Saverius tuh datang tuh kayak nggak ada beban gitu main di situ menurut gue ya. Jadi kayak dia udah bahkan ya semi nggak hoki aja ketika tembakan terakhir lawan Prawira itu. Setupnya udah bagus. Saya pojok, bener bagus. Firdannya udah bener. gitu dia udah sampai ngesuk ke bloknya. Kayak defense-nya miskomunikasi itu sih. Si Bram ketahan, tutup, Firdan tuh salah langkah. Jaga inbound kan. Dia ke kanan apa ke kiri gitu. Miskomunikasi jadinya. Kemudian masuk. Iya, padahal dia sudah punya waktu sekejap untuk ngeker tuh kan ya. Iya, bahasa kita ngokang dulu itu masih ngokang dulu. Oke, masih bisa. Lama soalnya waktunya aja. Nembak itu in and out boleh. Iya, benar. Gitu. Iya. Beda, semua pada gini, bedanya Kawi masuk, dia siapa? itu base yang Prawira bisa kayak, gitu dia mulai, Dung, langsung bolanya keluar ke arah. Itu tadi sedikit ke Ius sekarang karena sama ya, maksudnya datang ke IBL Indonesia Cup sebagai veteran, Prasnya terlepas dari pas tadi kemarin berapa sih? 92, berarti umur 30. 2013 tapi udah mulai main dari 2013, jadi veteran, sudah juara juga. Berkali-kali ya harusnya? Iya, sama Aspak 2 kali kan? Aspak 2 kali kok nggak salah. Berarti 14. Aspak doang kayaknya. Aspak doang ya? PJ belum ya? PJ belum. Ya, jadi kayak udah juara terus ya dari gold medal dari kemarin di mana-mana, jadi kayak wah jadi kelihatan tenang sekali gitu loh, nggak kayak biasanya. Makin dewasa. Ya passion mungkin santai aja gitu loh. Ya udah nggak usah meledak lagi. Ya, udah nyantai. Udah santai ya, udah karena udah ngerasain semua mungkin lah ya. Lo juga waktu dulu sempat ngerasain kayak gitu tuh? Gua jujur sampai pensiun sih belum mature sih gua bener. Iya. Bisa. Nggak tahu ya. Makanya gua waktu ngomong sama Mario kan gua punya penyesalan banget kan. Nggak banyak sesuatu yang harusnya gue ambil dari dia banyak, tapi gue cuekin aja ya. Banyak gitulah hal-hal gitu ya, kayak artinya lu bisa balik lagi sih. Masih lah. Kok balik ke situ? Masih bisa balik lagi untuk ini. Itu menurut gue SM tuh lebih keren lagi kalau misalnya dia main 4 guard.
Satunya si Foster ya. Kalau gue, oke, kita skip langsung 4. Yang juga luar biasa waktu kemarin itu adalah Yesaya. Game lawan apa dia berapa kali? 5 per 6 3 poin ya? Dia suka ngomongin ya. 5 per 6 3 poin ya kalau nggak salah. Iya, 5 per 6. 5 per 6 3 poin. 3 poin boy. Itu Dave Singleton David Singleton di presscon look at Yesaya. Lawan Prawira. Ya dia masukin 5 3 poin siapa yang bakal ngira gitu. Kayak maksudnya kita tahu Yesaya itu kuatnya di drive, di mid range gitu loh. Iya, ball handling dan visinya bagus. Iya, visi. Tiba ambil 6 3 poin, meleset cuma 1 kan kayak wah. Emang luar biasa sih di dan sangat ngebantu Pelita Jaya selain Prastawa dan Arigi. Terus juga cuman gue mau nanya sama lu kayak ngelihat Yesaya ya. Menurut gue oke, Yesaya sudah bagus gitu, tapi juga di satu titik nggak boleh puas ya. Iya. Memungkinkan nggak sih kayak pemain seperti Yesaya gitu yang gue rasa ya saat ini udah oke banget 2 jempol. Dia tambah cepat dan tambah kuat masih mungkin nggak? Oh, sangat mungkin lah dengan umur segitu. Tambah kokoh badannya, kalau benturan nggak mental. Lincah juga masih lincah. Iya. Sebenarnya dengan badan segitu yang dibutuhkan adalah kekuatan core. Oh ya, torso abdomen. Itu paling penting karena saat lu, maksudnya dia kan nggak terlalu bulky ya, dia terlalu rip ya. Saat di atas kena bumping kan yang dibutuhkan adalah balancing. Oh, di sininya. Kayak jamuran lah. Jamuran. Saat balancing lu masih bisa lempar bola dengan posisi mau jatuh pun masih bisa terkontrol. Jadi masih banyak banget buat fisikalnya, body movementnya yang harus diperbaiki. Maksudnya bukan diperbaiki ya, ditingkatkan lagi ya. Sangat bisa. Untuk nambah senjata dia juga. Iya benar. Masalah ball handling kecepatan ya memang harus konsisten, memang itu terus. Tapi kalau itu postur, kekuatan abdomen lo ya memang harus ditambah lagi sih. Dan seperti yang kita selalu ulang-ulang di podcast kita, mudah-mudahan ya saya punya visi yang jauh ke depan gitu, misal bisa main di luar. Iya. Karena kalau dia cuma main di sini, sekali lagi ya barangkali yang kita sebut ini udah terbaik di Indonesia gitu. Terus mau kejar apa lagi kan? Udah mentok gitu. Jadi akhirnya ya maksudnya visi sebagai pemain paling hebat di Indonesia ya sudah gitu. Bahkan di Indonesia Cup dia jadi juara gitu ya. Jadi artinya dan jadi pemain penting ya gitu. Iya, dan penting gitu. Mungkin saran gua nggak tahu ya, mungkin Pras juga makin tenang sih. Ya saya makin apa karena pergantian pelatih gua juga nggak tahu ya. Oh, nanti edisi berikutnya kita bahas pelatihnya nih. Nah, saran gua adalah mungkin perbedaan bermain di timnas dan di klub itu berbeda. Oke. Nah, itu yang harus bisa disituasikan oleh pemain-pemain yang ada di timnas. Kan cara bermainnya jelas berbeda dong. Apa yang dilakukan sama klub lu dan timnas. Nah, Yesaya ini kan salah satu udah ada di timnas. Nah, dia harus menguasain itu. Saat di klub harus main kayak gimana, saat di timnas beda mode lah ya, harus cepat dia switch-nya langsung dirubah tombol yang lain buat dia di timnas. Nah, kalau itu lu udah buat stabil dan standar lu udah segitu tuh, udah bisa di timnas dan di klub lu ya udah ya masuk yang 10 yang terbaik kita ini gitu di Indonesia. Ya karena kita sebut 10, ada 2 lagi sebenarnya yang nama juga popping up di kepala gua adalah Ikram Fadil dan juga masih harus kita akui sebagai salah satu yang terbaik adalah Abraham Damar Grahita. Ikram Fadil ketika lawan Prawira, walaupun timnya kemudian kalah, tapi pada saat game itu dia man of the match ya. Iya, boleh dibilang salah satu yang terbaik lah di game itu. Kalau nggak salah dia cetak 23 poin, 6 rebound, 2 assist kalau nggak salah ya. Segitulah. Ikram dan dia kan tahun kedua ya. Tapi seolah-olah kelakuannya. Tapi kan iya. Totalnya tahun ketiga. Karena pernah main sama Indonesia. Maksud gue dia sudah cukup dewasa untuk jadi tulang punggung klubnya di Bima Perkasa sama si Devin, Samuel, sama siapa lagi? Indra. Oh ya, ada nama Indra Nuke. gitu. Nuke sayangnya kemarin sedikit kelintur lagi cedera. Ikram gimana boy Ikram? Ya selalu menyenangkan kalau kita ngomong tentang pemain left-handed ya. Pemain left-handed tuh entah kenapa selalu ada something yang berbeda. Dan Ikram nih dari awal nggak pernah terlihat atletis, tidak pernah terlihat agile gitu. Tapi
Ya itu kemarin tuh gua tuh denger Ikram tuh kan udah lumayan lama ya saat CLS masih di sejak dia ABL ya. Udah denger Ikram. Kalau kalian kan di sini udah Surabaya, lama ya gitu Surabaya. Tapi karena gua balik ke sini belum tahu sama sekali. Terus dengar waktu ABL tuh kan dia dipersiapkan sebenarnya untuk masuk. Sayangnya dia ACL kalau nggak salah. Ya itu jadi dan gua denger semua high praise, even pemain asing mereka high praise tentang Ikram bahwa he's a baller. Semua ngomong he's a baller dan akhirnya saat tim itu bisa dibilang menurut gue first optionnya adalah Ikram menjadi first option scoring. Ya as you can see gitu loh kayak di atas 15 poin terus gitu dan simple saat drive dia kuat, lu gak mau dia drive lu tahan dia lu nunggu di bawah dia nge-shoot. Sesimpel itu dia bacanya gitu dan dia punya semua kapasitasnya mungkin kecuali dribblenya masih so-so lah ya, dribblenya masih sangat so-so. Selain itu shooting meskipun jelas pasti semua harus meningkatkan ya shooting dan juga drive, tapi apa yang dia punya sekarang menurut gua bakal bisa membantu Bima Perkasa cukup jauh untuk musim depan. Ya itu tentang dribble atau ngelantun bola kemarin juga jadi sorotan banget buat gua bahkan termasuk beberapa pemain yang kita sebutkan ini. Gua mikir ayo dong tingkatkan kemampuan dribble gitu, kemampuan karena seperti gue bilang tadi juga kita selalu bahas bahwa di sini kita jago, di Indonesia kita jago gitu. Tapi kan kita selalu muara apa yang kita lakukan di liga ini adalah menghadapi negara-negara lain. Dan ketika kita menghadapi negara-negara lain, apa yang kita punya saat ini harus ada yang ngukur bahwa sangat mungkin belum cukup. Ketika lawan orang-orang luar gitu, harus lebih ditingkatkan. Pemain-pemain yang punya potensi, khususnya yang masih muda macam Yesaya kita sebut. Yang 2000 ke atas, 2000-an ke atas lah ya. Itu tuh harus menyadari itu dan gua harap sih juga para pelatihnya melihat itu. Membantu itu juga. Membantu itu gitu. Misalnya nih, gua selalu membayangkan bagaimana misalnya Ali Bagir memiliki kemampuan mengendalikan bola, melantun bola dengan sangat baik gitu. Karena kalau kita lihat di FIBA Asia Cup, hampir semua pemain asing, pemain negara-negara lain, kemampuan melantun bolanya sangat baik gitu. Nggak ada yang benar-benar lu benar-benar cuman catch and shoot. Dapat bola satu dribble kanan nembak gitu, satu dribble kiri nembak, atau cuman lari cutting doang gitu. Hampir semuanya tuh mampu melantun bola dengan sangat baik gitu. Iya dan ini sedikit maksudnya gini ya. Terlepas dari ini kalian yang suka ngomongin postur ya gitu ya, kawan-kawan nih ya. Kan waktu kita dulu ngomen tentang bagaimana hebatnya Wael Aragji. Pada ngomong, ya Wael segitu 193 cm, ya Bagir kurang lebih segitu gitu. Iya. Dan lu lihat bisa beda kan gitu. Dan so far sampai sekarang menurut gue ya tidak ada point guard yang lebih tinggi dari dia. Ini orang paling tinggi point guard kita. Yang bagus ya, yang bagus. Yang bagus dan harusnya berarti kan yang lain tuh mengembangkan diri. Ya gua harap seperti kayak Ikram itu mungkin bisa jadi point guard tuh. Betul, dan harusnya gitu loh. Maksudnya ya kita harus akui juga bahwa emang mungkin belum tahu caranya. Mungkin belum tahu caranya untuk mengembangkan pemain-pemain itu jadi seperti itu. Jadi ya ayolah saling bantu lah. Gue sih berharap para pelatih karena kita sering mendengar keluhan gitu, kita nggak punya point guard setinggi 190. Walaupun gue bilang kita nggak punya point guard setinggi 190 lebih hampir 2 meter gitu. Lah ini kan punya talenta-talenta. Pemainnya ada. Ya, lu latih lah. Kenapa gitu. nggak dilatih? Ya lu pegang lah, lu latih yang benar gitu. Karena gue juga waktu di Libama juga main 2, belum. Ya makanya. Dan kemudian setelah sebelumnya main 2? Main 2 nggak pernah. Iya makanya. Dia main di Binjai main 5 mungkin di Binjai. Yang jambol gue yang jambol. Iya gitu maksudnya. Ini dan ya kita perlu ingat ya dia pensiun dari tahun berapa ya sempat balik dari tahun berapa tapi kita nggak punya lagi pemain yang lebih tinggi dari dia gitu loh. Kelly sama lu tinggi mana? Hampir sama. Kelly lah. Tapi kalau kelihatan dari jauh kan kelihatan kayak dia yang lebih panjang gitu loh. Kalau pemain kayak begitu kayak Ikram, gue jadi ingat Yobel. Yobel ya. Yobel tuh ball handlingnya buat drive. Yayan, Peking Dai. Nah, itu kan bisa kan? Bisa gitu. Ada dulu. Ada. Kenapa harusnya mereka hilang kemampuan? Benar. Emang Pak King Dai itu setinggi itu? Tinggi Peking Dai. Ini Pak King Dai. 190 ada kan? Gua terakhir sudah mau terakhir sih emang. Jadi ketemu lihatnya dikit-dikit doang. Dan jangan lihat sekarang ya, Peking Dai dulu kan bagus bodinya. Iya, gua masih lihat kalau yang fotonya yang masih bagus tapi dianya setinggi itu yang gue gak sadar. Ya, tinggi kok. Off dribble. Tinggi mana malu? Jauh lah tinggi dia lah. Tinggi dia kan? Tinggi dia. Kalau Mas Yan? Sama kayaknya. Beda berapa senti doang. Kurang lebih lah. Kita harus maksudnya 3 orang itu pemain itu footworknya gila-gila menurut gua. Iya. Yobel juga tuh. Yobel ya. Dan tapi Yobel tuh gak flashy ya. Enggak. Maksudnya kayak slow-mo banget jatuhnya. Kayak slow-mo gitu aja. Ikram Ali mungkin ya. Ali Bagir. Ali Budimansyah maksudnya. Ali Budimansyah kan kecil juga. Lebih pendek dari gua kayaknya. Oh iya.
Satu lagi nama ya Bram. Juan. Selain tadi Bram tadi ya? Abraham belum ya? Juan dan Abraham. Juan gimana? Juan kan gue udah bilang waktu yang John Loren ya? Iya, final IBL kan gue bilang dia MVP-nya. Iya, gue juga. Gue juga setuju. Dan masih kemarin di Indonesia Cup masih. Dan menurut gue ya, sorry bukan karena Hardianus di tahun yang pandemi itu harusnya juga Juan juga. Menurut gue ya harusnya juga Juan. Hardianus itu ya. Gue suka Hardianus tapi Juan waktu itu karena di convert ya posisinya. Dari kita kenal dia dari UPH dari zaman kita masih di Mongolia itu ya, dia shooter terus jadi di inside itu harusnya dapat kredit khusus. Tapi Hardianus juga oke emang gitu. Tapi pas musim lalu ya pure harusnya Juan sih. Ya karena ada asing ya, jadi nggak gimana tapi harusnya Juan. Juan tuh mirip-mirip Juan. Nggak tahu ya mirip apa nggak, pokoknya kayak Caleb lah. Outside, cuma lebih kuat Caleb memang ya. Tapi Jawa Barat. Tapi dia outside-nya makin kayaknya open shot tuh 80% bakal masuk kalau bola di dia ya. Itu yang kita harapkan dengan pemain tinggi segitu. Ya bisa main 3, bisa main 4. Iya, harusnya 2. Iya, kadang 2 ya. Juan ya almost ya hampir yang terbaik lah sekarang di posisi dia. Iya, siapa lagi? Bisa dibilang. Ya lawannya teman setimnya sendiri mungkin ya, Sandi mungkin ya. Iya, mungkin ya. Mungkin Sandi. Meskipun jelas ada bedanya tapi ya. Gua rasa tingginya mirip kayak Lauren malah. Oh iya, Juan iya. Tapi dia iya. Tapi dia ya mungkin harus latihan post up lagi mungkin. Tapi kalau nggak berguna nggak usah ya. Efisien aja. Lu main efisiennya memang jagonya itu ya udah. Dan gue suka sih playnya yang dia backdoor biasa sama Sandi. Simple ya dia. Play backdoor itu loh yang play timnas sebenarnya sih. Ya timnas tapi kalau di Indonesia kalau di liga lokal bisa jadi execute dengan baik dengan backdoornya ke Sandi yang ujungnya lay apa atau dang itu. Maksudnya di situ kita bisa lihat Juan pun sebenarnya visi passingnya ada. Visi ya. Karena apa? Karena passingnya bounce pass semua. Betul. Bounce pass itu tidak semudah itu. Karena lu harus memprediksi mantulnya di mana gitu kan harus pakai gitu. Jadi keputusannya. Ya sebenarnya udah oke banget. Memang dribbling jelas belum ada pengembangan ya buat Juan, tapi Juan yaitu saat sama Coach Milos jadi inside dia good dan basicnya adalah shooter. Ya is a threat di inside outside dan lu punya lalu main 3 guard plus Juan. Bisa maksudnya mungkin buat tim-tim lain saat lu scouting ya lu Hardy, Arki bisa drive gitu. Ya lu harus tandain Juan lah. Kalau Juan lu wajib close out lah. Ya saat defense mengecil hati-hati. Ya wajib close out lah. Jangan kalau tulis ini jago 3 point doang, harus close out gitu. Satu lagi sebelum kita akhiri, bukan berarti nama-nama yang tidak kita sebut tidak naik ya, karena beberapa kita juga kayak tadi disebutin Caleb itu juga menurut gua stay enggak tapi juga sangat fungsional, sangat bagus. Bahkan ada beberapa yang tua-tua juga belum tua-tua. masih diharapkan sama timnya lah ya. Gitu. Abraham, gimana Abraham? Terakhir Abraham tuh 18 sekian poin per game kalau nggak salah di 18,8 gitu. 18,6 gitu. Konsisten. Kalau gua Abraham dang lah sekali udah itu aja. Dang lah. Kemarin ngeluh dia kemarin. Dia ngeluh kayak gua udah mulai usia. Aduh. Padahal usia baru 26 ya, 27 Ya, everything is good. Jadi pengen lihat ngedang aja sekali. Bisa nggak sih dia? Bisa. Nah, bisa ya? Katanya sih bisa. Iya, pengen lihat karena Yuda tuh loncat aja nyampe gitu. Harusnya di. Kalau pemain yang kayak Abraham gitu yang memang nggak terlalu tinggi, lompatnya nggak terlalu, itu semuanya ke adrenalin. Kalau adrenalinnya makin naik, mau aja lah saya. Mau aja lompat rasanya. Kayak gue pernah di Thailand turnamen, tiba-tiba Yayan ngedang. Ikan kaget semua gitu loh. Kok Yayan ngedang? Ngapain tiba-tiba lagi real game? Yang ada lagi sendiri aja gue kata Yayan. Lagi naik aja gue, ya udah gue dang kata dia. Nah, itu kan Abraham tuh kapan itu? Yang lainnya udah. Abraham sama kalau dulu Wijin tinggi mana? Wijin. Abraham tuh lebih tinggi daripada gue. Nggak nyampe 80 kan Abraham? Abraham nggak nyampe Wijin lebih tinggi daripada dulu ya? Iya. Atau 78 kalau salah Abraham. Atau 80 mentok ya? Mentok atau 80 kalau salah. Sekali lah Abraham lah. 180 ya? Oh 180. Obetnya ngedang dulu, Robert. Ya Robert siapa? Robert Santo. PJ itu? Iya. Oh iya? PJ Hang Tuah ngedang dulu. Kalau dia yang ngomongnya tato itu kan? Iya. Gue tuh karena susah ngedang, karena gue nggak bisa megang bola doang. Oh nggak bisa gripnya ya? Iya grip. Mungkin Abraham juga gitu kali ya Abraham. Bisa harusnya bisa ya. Ya ayolah. Kalau yang lain so far good lah. Kalau gue ya, dengan semua MVP dan kawan-kawan yang udah didapat itu, harusnya
target buat dia adalah musim reguler, selain dia jelas pengen juara sama Prawira, harus 20 poin per game lah. Dia harus jadi pemain pertama dengan 20 poin per game. Gak ada lagi alasannya gitu. Karena dia rekornya waktu di MVP 17 nggak salah. 17. Gue nggak tahu itu tertinggi poin per game ya? Iya, whole season. Poin tertinggi di musim reguler saya rasa buat keseluruhan mungkin ya. Karena Caleb tuh waktu itu cuma 14-13 gitu. Pas di MVP waktu itu ada Wicak yang di atasnya Caleb sedikit 0, berapa gitu waktu finish itu. Dan itu Caleb tertinggi? Gua nggak tahu. Tapi seingat gua Bram itu mungkin tertinggi 17 poin per game. Gua nggak tahu ada pemain lokal yang bisa lebih dari itu ya. Jadi mungkin kalau target pribadi harusnya buat dia adalah 20 poin per game. Menurut gua sekarang ya. 20 ya. Soalnya sebenarnya waktu itu gua ngobrol sama dia 2018-19. Dia iya waktu mau juara sama Setapak itu dia ngomong dia pengen MVP. Dia pengen MVP. Terus gua ngomong ya, lu minimal kalau lihat tiga kita harusnya 17 poin per game untuk jadi MVP. Akhirnya dia MVP yang musim nggak selesai itu kan 2020. Tapi itu nggak nyampe 17 poinnya. Kayak 12 something atau 13 gitu kan. Oh, udah MVP gitu. Nah musim lalu dia 17 gitu. Dan di sini 18. Jadi harusnya emang nggak ada lagi kalau buat dia harus harus pasang standar setinggi mungkin. Iya. Gitu. Dan tantangan akan lebih berat nanti di musim reguler karena ada pemain asing juga yang akan nemenin dia dan jadi lawan dia. Harus konsisten. Paling sulit adalah konsisten sebenarnya setiap pemain yang udah kita sebutkan ini ya. Yoi. Dan bukan hanya konsisten, harus naik lah. Harus naik ya gitu. Minimal konsisten lah ya. Ya minimum konsisten itu paling penting karena ya semua penonton udah punya ekspektasi buat kalian ini yang kita sebutin. Betul. Jadi harus konsistensi dan harus bisa makin maju nanti di seasonnya daripada di Indonesia Cup ini. Masih ada 2 bulan. Oke, sip. Itu dia tadi seharusnya kita sudah nyebut 10 nama yang menurut nggak urut memang menurut kami bertiga sangat luar biasa di Indonesia Cup 2022. Sangat spotlight lah di Solo ya. Abraham Damar Grahita, Andakara Prastawa, Yesaya Saudale, Muhammad Arigi, Rio Disi, Juan Lauren, Koko Diputra, Widianta Putra Teja, Christian Gunawan a.k.a. Coke, Ikram Fadil dan Visaiful Amir. Sip. Mas. Apa tuh? Bahasa Inggris dong. Oh iya dari Australia. Pakai logat Australia, dialek Australia. Don't forget. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang lah Indonesia lagi. Yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau lebih update lagi ada video terbaru dari kita, nyalakan loncengnya biar dikasih tahu sama YouTube. Gitu deh. Sip. Sampai jumpa. Bye.